Oke, saya kali ini mau bawain alur cerita film yang masih berbau superhero. Avengers Endgame adalah film superhero Amerika yang dirilis pada tahun 2019 berdasarkan super komik superhero Marvel The Avengers, diproduksi oleh Marvel Studio. Film Avengers Infinity War 2018, film ke-22 di Marvel Cinematic Universe. Avengers Endgame disutradarai oleh Bapak Anthony dan Joe Russo dan ditulis oleh Christopher Marco. Dalam film tersebut, para anggota Avengers yang masih hidup dan sekutu mereka berusaha untuk mengembalikan kehancuran yang disebabkan oleh teknologi Infinity War. Gimana cerita selanjutnya? Seperti biasa, kalian langsung aja cari posisi yang enak. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Di awal film kita bisa melihat Cliff Burton yang sedang mengajari putrinya memanah di pertanian terpencilnya, sementara istrinya menyiapkan makan siang untuk mereka. Namun tiba-tiba putri Kate menghilang, disusul istrinya dan dua putrinya. Hal ini merupakan resume dari jentikan jari Thanos setelah memperoleh ke-6 Infinity Stone. Sementara itu, Nebula dan Tony Stark rupanya masih terdampar di luar angkasa, tapi untungnya tak lama kemudian datanglah seberkah cahaya. Carol Danvers alias Captain Marvel datang untuk menolong mereka. Akhirnya mereka bersatu kembali dengan Natasha Romanoff, Dr. Bruce Banner, Rocket, Thor, James Rodriguez, Steve Rogers. Mereka merumuskan rencana untuk mencuri Infinity Stone kembali dari Thanos dan menggunakannya untuk mengembalikan keadaan. Tapi seperti biasa dibutuhkan bacotan dulu sampai akhirnya diambil kata mufakat. Mereka pun beraksi dengan bantuan Captain Marvel. Mereka menemui Thanos di planet barunya yang sedang menikmati masa pensiunnya. Sangat terkejut ketika Avengers datang dan mengepungnya. Mereka pun memotong tangan Thanos untuk mengambil sarung tangan saktinya, tapi mau dikata apa, rupanya sarung tangan itu sudah tidak lagi sakti karena semua Infinity Stone sudah tidak berada di sana. Nah, lalu kemudian Thanos memberitahu Avengers bahwa dia telah menghancurkan semua untuk menghindari penggunaan untuk tujuan jahat. Lebih lanjut, saking marahnya Thor tanpa aba-aba langsung memenggal kepala Thanos. Rupanya dendam kesumat dia sama Thanos. 4 tahun kemudian dikisahkan Scotland alias Ant-Man telah berhasil melarikan diri dari alam kuantum untuk bertemu putrinya yang bernama Cassie Lang. Ia menuju ke Taman Nisan di mana terdapat nama-nama orang yang tiba-tiba hilang menjadi debu. Tapi untungnya dia tidak menemukan nama anaknya di sana. Justru namanya lah yang tertera di sana. Salah satu batu nisan, dia pun segera berlari untuk bertemu dengan Chelsea. Di sisi lain, Rogers memimpin konseling duka penyintas pejuang untuk hidup sementara itu. Romano bertugas mengawasi bumi dan seluruh alam semesta. Dengan bantuan Rogers, Egue, Rocket, dan Nebula, tak lama Len datang untuk bertemu Romanoff dan Rogers. Dia menjelaskan bahwa sementara 5 tahun telah berlalu untuk mereka, namun hanya 5 jam baginya. Di alam kuantum terdapat perbedaan faktor waktu yang sangat jauh antara keduanya. Kemudian ketiganya pergi menemui Stark yang sekarang membesarkan seorang anak perempuan bersama Viper Pass. Mereka menjelaskan teori kuantum dan menyimpulkan bahwa alam kuantum dapat digunakan untuk kembali ke masa lalu dan mencuri Infinity Stone sebelum Thanos berhasil mengumpulkannya. Stark awalnya menolak ajakan mereka dengan kekhawatiran tentang mempertaruhkan keluarganya dan kedamaian yang ia sudah temukan. Tetapi hilangnya Peter Parker, akhirnya ia memutuskan untuk menguji model teoritis yang akan bekerja dengan terowongan kuantum. Rank Avengers yang tersisa berangkat untuk menyusun kembali tim mereka. Mereka pun menjemput Dr. Bruce Banner yang sekarang telah menerima Hulk sebagai bagian dari dirinya. Dia juga berhasil menggabungkan kesadarannya sendiri dan Hulk menjadi satu. Dr. Banner menjalani hidupnya dengan normal dan membuka sebuah kafe. Dia pun menjadi populer di kalangan pelanggannya. Beberapa hari kemudian, Dr. Banner dan Rocket pergi ke kota kecil bernama New Asgard, tempat Valkyrie dan para penyintas yang telah menetap.
Thor menjadi kelebihan berat badan dan rambutnya ditumbuhi dan dia menghabiskan waktu luangnya dengan makan junk food, mabuk, dan bermain Fortnite dengan teman-temannya Kurt dan Mi. Astaga, gitu amat itu. Sementara itu, setelah mendengar laporan dari Lujas tentang seorang pembunuh yang beroperasi dengan metode yang mirip dengan Barton Romanov, memutuskan untuk pergi ke Jepang untuk melacaknya dia di sana. Menemukan Barton dan lagi-lagi Barton yang dulu bukanlah Barton yang sekarang. Dirinya yang kini telah diliputi kesedihan setelah kehilangan keluarganya berubah menjadi nama Ronin, membantai kartel dan geng untuk mencoba dan memperbaiki dunia yang masih tersisa. Istilahnya sekarang mainnya kasar. Natasha membujuk dan meyakinkan Barton untuk kembali bergabung dengan Avengers untuk memperbaiki dunia. Dia pun setuju untuk bergabung kembali dengan tim untuk mencoba membawa keluarganya kembali. Singkat cerita, setelah menguji mesin waktu kuantum pada Barton, mesin dinyatakan berfungsi dengan baik dan Avengers bersatu kembali. Dengan sebuah rencana, Dr. Banner, Rogers, Lang, dan Stark memulai untuk mengambil Time Stone, Mad Stone, dan Space Stone. Selama pertempuran di New York tahun 2012, Rocket dan Thor pergi ke Asgard untuk mengambil Reality Stone, sementara Nebula dan Rogers untuk mengambil Power Stone. Dr. Banner pergi Sandstrom dalam wujud Hulk. Di sana ia bertemu dengan The Asian Tuan. Wanita botak itu berkata bahwa mengambil Time Stone dari garis waktu yang sama, artinya dengan melanggar hukum alam, tapi setelah menceritakan pemberikan batu itu pada Thanos, wanita itu tertegun. Dr. Strange adalah orang yang terbaik di antara ahli sihir lainnya. Dia pasti memiliki alasan yang masuk akal. Ia akhirnya menyerahkan Time Stone pada Hulk dan menjelaskan bahwa Dr. Strange pasti memiliki maksud untuk membuat urutan peristiwa tertentu terjadi agar Thanos bisa dikalahkan. Sebelum pergi, Hulk berjanji akan mengembalikan semua, akan kembali ke garis waktu yang tepat untuk mencegah hal buruk terjadi. Sementara itu, Lang dan Stark berusaha mencuri Space Stone dari Loki sebelum Avengers pada waktu setempat mengambilnya. Lang yang berubah menjadi Ant-Man dan memberi Stark zaman dulu serangan jantung dengan menarik sirkuit di jantung buatannya. Sementara Stark zaman sekarang mencuri koper yang berisi Space Stone ketika tidak ada yang melihat, namun rencana mereka kacau ketika Stark zaman sekarang yang menjatuhkan koper karena secara tidak sengaja terkena Hulk melihat ada kesempatan. Kemudian Loki menggunakannya untuk melarikan diri sebagai berteleportasi di sisi lain gedung. Kapten Amerika zaman sekarang rupanya sudah berhasil mengambil Main Stone dari agen Hydra yang menyamar, tapi di jalan ia bertemu dengan Kapten Amerika zaman dulu yang mengiranya dirinya sebagai Loki yang menyamar. Mereka pun gelut. Setelah mengalahkan Kapten Amerika zaman dulu, Kapten Amerika zaman sekarang bertemu kembali dengan Stark dan Ant-Man. Sekarang mereka harus mencari cara lain untuk mendapatkan Space Stone tanpa habis pasokan partikel VI yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan melalui alam kuantum. Ant-Man kembali ke masa sekarang dengan Man Stone, sementara Rogers dan Stark menyusun rencana untuk mencuri Space Stone dari instalasi Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1970-an sambil menjadi botol partikel yang lebih lanjut untuk melakukan perjalanan pulang. Saat di sana, Roger melihat Keiko Cartels dan Stark melakukan percakapan dengan bermakna dengan ayahnya Howard. Sisi lain, Rocket dan Thor pergi ke Asgard untuk mengambil Reality Stone sebelum melekit menggunakannya melawan sembilan alam. Saat berada di Asgard, Thor diingatkan bahwa ibunya Frida akan segera meninggal dan memiliki kesempatan bertemu dengannya. Sementara itu, Rocket berhasil mencuri intervensi Reality Stone yang menguap dari Jane Foster. Keduanya kembali ke bumi setelah Frida menasihati Thor dan dia mengambil palu Mjolnir. Thor pun terlihat sangat gembira mengetahui bahwa dia masih layak untuk. Di sisi lainnya lagi, Nebula dan Rogers pergi ke Moret untuk mencuri Power Stone Peter Quill. Sebelum ia melakukannya, mereka pun mendapatkannya dengan mudah karena Quill terlalu bodoh. Mereka pun mencoba kembali ke masa sekarang dengan Power Stone, tapi ternyata hal tersebut tidak berlaku untuk Nebula. Akhirnya dia tetap berada di Merak dan Rhodes kembali ke bumi seorang diri.
Dengan dua kesadaran yang beroperasi pada sistem nebula, Thanos dan Ebony mau menemukan keberadaan nebula zaman sekarang dan pergi untuk menculiknya. Nebula zaman sekarang menyadari apa yang telah terjadi dan mencoba memperingatkan yang lain, tapi sudah terlambat. Thanos memindah ingatannya dan menemukan rencana Avengers dan mengirim nebula zaman dulu yang lebih setia kembali ke masa kini sebagai mata-mata. Sementara itu, Barton dan Romanoff sedang melakukan perjalanan ke Formil untuk mengambil Soul Stone. Seperti proses Thanos sebelumnya, di sana mereka bertemu dengan Death Skull. Dengan penjaga Death Skull memberitahu mereka bahwa batu itu hanya dapat diambil dengan mengorbankan seseorang yang mereka cintai. Keduanya berduel untuk merebut untuk saling mengorbankan diri masing-masing, namun duel yang diakhiri dengan Romanoff yang terjatuh ke jurang pengorbanan. Kemudian Barton yang putus asa kembali ke bumi dengan Soul Stone. Setelah semua orang kembali masa kini di bumi, Stark, Rocket, dan Dr. Banner berangkat untuk membuat sarung tangan menggunakan batu. Mereka membuatnya dari nanoteknologi yang sama dengan setelan Iron Man yang baru. Dr. Banner secara sukarela menggunakan sarung tangan dengan membawa semua orang yang menghilang dalam sekejap. Dia menahan semua radiasi gamma dan rasa sakit luar biasa yang ditimbulkan dengan menggunakan batu Thanos saja sampai berasap pada waktu itu. Dia pun berhasil meskipun mereka segera diserang oleh Thanos yang telah dibawa ke bumi oleh Nebula. Zaman dulu Thanos menghancurkan portal kuantum dalam prosesnya dan membuat markas Avenger menjadi puing-puing. Dia juga berhasil memecah tim dan menyebabkan sarung tangan itu jatuh ke dalam perlindungan Barton. Nebula zaman dulu dibunuh oleh dirinya di masa depan saat ia mencoba mengambil Infinity Stone dari Barton. Sarah, Rogers, dan Stark menghadapi Thanos yang memutuskan untuk menggunakan Infinity Stone untuk menghancurkan alam semesta yang menciptakannya. Dalam puisinya, ketiganya melawan Thanos, tapi masing-masing dikalahkan oleh Thanos. Segera setelah tentara Thanos mendarat di bumi, Skala alias Black Panther muncul di hadapan Roger bersama dengan semua Avenger dan sekutu yang lainnya yang dihidupkan kembali oleh Dr. Banner. Mantap. Sebelum meluncurkan serangan terhadap Thanos dan pasukannya, Iron Man bersatu kembali dengan Spider-Man dan Quill. Pertarungan besar pun pecah. Thanos bergulat dengan Avengers demi Infinity Stone ketika dia terikat energi Scarlet Witch alias Wanda Maximoff. Thanos memerintahkan Glove agar kapalnya menembakkan beberapa ledakan energi dan hampir menghancurkan upaya Avengers. Tak lama Captain Marvel muncul kembali mengambil kepalanya yang sedang mencoba menggunakan sarung tangan sakti. Menggunakan nanotech jadi tantangan baru. Iron Man menggerakkan Infinity Stone dari tangan Thanos ke tangannya sendiri dan menggunakannya untuk mengubah Thanos dan seluruh pasukannya yang menjadi debu. Dia pun dengan penuh kemenangan menyatakan, "Saya Iron Man." Parker dan Pos menghibur Stark meninggal karena paparan radiasi. Setelah pertempuran, The Avengers mengadakan pemakaman untuk Tony Stark. Kemudian reaktor asing yang melayang ke danau di sebelah rumahnya. Sedih banget guys, Sultan meninggoy. Singkat cerita, Thor menjadikan Valkyrie Ratu Asgard dan bergabung dengan The Guardians of Galaxy untuk menemukan tujuannya. Sebenarnya ia pun bebas dari beban dan kepemimpinan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Barton pulang ke keluarganya
dan Parker kembali ke sekolah di mana ia bertemu kembali dengan sahabatnya Ned. Sementara itu Rogers ditugaskan untuk pergi ke masa lalu untuk mengembalikan Stone dan palu Thor ke garis waktu aslinya. Setelah selesai dengan tugasnya, Kapten Amerika memutuskan untuk tidak kembali ke masa sekarang dan malah menjalani sisa hidupnya di masa lalu bersama Peggy Carter. Dia juga sempat muncul di hadapan dan Solution Bucky Barnes sebagai orang tua dan menyerahkan perisai dan jubah Kapten Amerika kepada Wilson. Kilas balik singkat menunjukkan Rogers dan Carter akhirnya berdansa dan tidak yang mereka lakukan sebelumnya. Film pun selesai kembali ke kehidupan normalnya. Lupa untuk di subscribe ya teman-teman, like dan share kalian akan membantu channel ini berkembang. See you again, bye bye.